Awalnya gue berpikir bahwa kemiskinan yang struktural itu dikarenakan banyak dari anak muda itu nggak tahu opportunity. Sesederhana itu. Tapi ada salah satu teori dari psikologi yang dikenalkan oleh Martin Seligman. Di sini dia bilang nama teorinya itu adalah learn helplessness. Kenapa sih kebanyakan orang itu sulit untuk keluar dari kemiskinan ataupun sebuah kesulitan atau struggle dalam hidupnya? Karena mereka tuh sudah belajar bagaimana situasi itu helplessness. Mereka belajar situasi itu tidak bisa berubah. Contohnya, kalau misalnya kita ngelihat case dalam hal kemiskinan gitu ya, ada orang yang terjebak di kemiskinan struktural dan tidak bisa keluar dari itu, dan mereka sudah desperate aja. Apapun effort gue udah berpikir gue gak akan berhasil. Karena apa? Karena selama hidupnya yang dia lihat tantenya, omnya misalnya ya, kerja dari pagi sampai malam tapi tetap struggle secara finansial gitu. Kemudian buka bisnis tapi kemudian collapse, kemudian nyari kerja nggak dapet. Jadi selama hidupnya, selama dia bertumbuh, mindset yang ada adalah bahwa kegagalan itu sebuah kepastian, tapi kesuksesan tidak sama sekali. Bekerja keras doesn't mean kamu akan merubah nasibmu. Itu yang mereka lihat di sistem-sistem kemiskinan yang ada. Terlebih orang-orang yang ada di kemiskinan yang ekstrim. Jadi kalau teman-teman berpikir itu sekedar karena mereka malas, tidak. Mereka itu belajar bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka. Di sini, kalau teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi, learn helplessness itu adalah situasi psychological yang mana individu itu terus terekspos dengan hal yang tidak bisa dikontrol dan rasa stres yang walaupun mereka mencoba untuk merubah dari situasinya, mereka tuh nggak menemukan jalan keluar dan solusinya itu tidak ada. Ini biasanya didasarin karena ada trauma-trauma yang terjadi di masa lalu gitu ya, and then kemudian itu menjadi sebuah pola pikir. Jadi mereka itu belajar bahwa aksi mereka itu tidak bisa merubah hal negatif yang terjadi di hidupnya di sini. Jadi konsepnya itu adalah motivasinya. Mereka tuh stop mencoba untuk bekerja keras karena mereka tahu bahwa respon dari kerja keras itu nggak solve apapun, nggak menyelesaikan apapun. Kemudian dari cara berpikir mereka itu juga gagal untuk belajar bahwa aksi mereka akan work, akan kemudian berhasil. Walaupun di depan mata mereka itu ada opportunity yang bagus banget, mereka nggak bisa ngelihat itu sebagai bentuk opportunity. Mereka langsung ngelihat, no, it doesn't work for me. Jadi ada namanya helplessness ya. Mereka itu kayak desperate gitu loh. Kemudian secara emosi, gimana sih? Mereka kemudian punya tendensi untuk berpikir yang apatis. Kemudian rasa frustasi, kemudian depresi. Aku pernah banget ketemu sama orang yang menjelek-jelekan suatu ras gitu ya, karena dia merasa ras ini tuh kaya banget, kayak dia tuh menguasai terlalu banyak. Jadi ada rasa kebencian terhadap ras tersebut gitu. Menurut aku, kenapa sih bisa berpikir seperti itu? Kenapa nggak lu juga bisa kayak mereka? Tapi memang mungkin garis start lu berbeda, karena gue juga berangkat dari orang yang miskin, tapi gue percaya gue bisa ngelakuin sesuatu. But again, mungkin case gue dan orang itu berbeda gitu. Dia udah belajar helplessness di mungkin lingkungannya yang jauh lebih menyeramkan daripada gue gitu. Di lingkungannya yang dia udah coba keras, orang-orang sekitarnya coba keras, tapi hasilnya itu nggak kelihatan. Sedangkan gue mungkin gue cukup privilege karena gue ngelihat orang-orang di sekitar gue yang dia kerja keras dan ada hasilnya. Hope itu kemudian hadir ke diri gue dan ke kehidupan gue. Makanya cara gue berpikir itu berbeda. Nah, ini beberapa detailnya, teman-teman bisa coba baca. Bentuk lain dari learn hopelessness ini juga ada di sini, yang di dunia nyata kita, bagaimana misalnya academics. Di saat kita tahu kita misalnya jelek di matematika, gue banget nih ya. Nah, kita percaya bahwa kita jelek di situ. No matter what, seberapa keras kita belajar, kita akan percaya kita akan buruk dalam ujiannya. Dan bener aja, gue masih dengan pemikiran itu, matematika itu sulit sampai sekarang. Karena gue belajar bahwa sesusah apapun gue belajar waktu gue kecil gitu ya, gue tetap dapat nilai yang gak sebagus orang lain gitu. Nah, di relationship gimana sih contohnya? Kalau misalnya kita terus-menerus menerima rejection ya, atau penolakan, kemudian otak kita, diri kita itu akan start to think that kita tuh hopelessness gitu, kita tuh nggak bisa dibantu gitu, kita akan menemukan kegagalan terus-menerus dan itu tidak bisa dihindarkan, bahaya banget sebenarnya. Nah, kalau di tempat kerja, kalau nih di saat kita menyampaikan aspirasi kita tapi sering tidak didengarkan, kita akan belajar lagi ya, learn hopelessness itu kemudian akan hadir di kita, kemudian kita jauh lebih pasif dan juga nggak mau kontribusi yang lebih besar karena merasa
ya udah nggak peduli sebagaimanapun gue ngasih effort nggak akan ada hasilnya. Nah, hati-hati dengan pemikiran seperti ini karena teman-teman itu akan cenderung punya kemudian kebiasaan yang teman-teman sendiri tuh nggak sadar. Jadi bagaimana sih solusi yang ditawarkan dari teori ini sendiri? Itu namanya learn optimism ya, kebalikannya. Dari kita bilang hopelessness gitu ya, kita ubah menjadi optimis gitu. Kalau kita coba sesuatu ada kemungkinan even 99%-nya kegagalan tapi masih ada 1%. So, that's how you change the perspective. Dan selain itu juga ada namanya cognitive framing. Jadi bisa kayak juga ke terapis gitu yang ngelakuin cognitive behavior therapy. Ini biasanya kita bagaimana untuk nge-challenge atau menantang pemikiran pesimis yang kita punya, kepercayaan pesimis yang kita punya dengan mengidentifikasi apa yang bisa kita kontrol dan juga kemenangan-kemenangan kecil untuk membentuk self-efficacy kita. Nah, jadi bagaimana kita belajar untuk menghargai kemenangan kecil, juga merubah. Kalau misalnya diterima tidak terima, itu di luar kontrol kita. Kita sukses tidak sukses di luar kontrol kita. Karena ada banyak faktor eksternal dari diri kita, di luar diri kita sendiri. Tapi untuk kita berjuang dan memperjuangkan atau bekerja sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita percayai, itu adalah kewajiban diri kita sendiri untuk menghargai diri. Menurut aku gitu ya. Jadi menarik banget, learn the hopelessness, kita bisa merefleksikan banyak dari bagaimana cara kita bertindak dan juga berpikir, serta dengan bagaimana kemiskinan itu sendiri tuh ada dan sustain sangat amat lama, menjadi kemiskinan yang sistematik di kalangan-kalangan yang mungkin tidak bisa atau sulit untuk merangkak ke atas. Karena selain opportunity-nya ada, peluangnya itu terbatas gitu ya. Mereka harus mencoba 2 kali, 3 kali lebih keras daripada orang yang punya privilege. Mereka juga ditanamkan dengan pemikiran-pemikiran atau terakumulasi ya pemikiran-pemikiran negatif tentang bagaimana dunia itu sendiri. Salah satunya adalah learn hopelessness, teori dari salah satu psychologist dan juga researcher Martin Seligman ini. Jadi ini adalah sebuah eksperimen ya, research eksperimen yang dilakukan 1965, jadi udah lama banget. Dan ya, ada banyak hal yang mempengaruhi suatu case. Menurut kamu gimana pendapat ini? Kamu punya pemikiran lain atau enggak? Tinggalin di kolom komentar. Kenalin nama aku Livia. Aku senang banget membagikan hal yang aku pelajari dan juga pemikiran baru lainnya. Follow aku untuk konten-konten seperti ini.